Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada hari ini, Partai Buruh pada tanggal 14 Januari 2023 telah melakukan dua kegiatan. Tadi kawan-kawan telah meliput, yaitu kegiatan aksi penolakan isi Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada kegiatan kedua hari ini kami menamakan Deklarasi Darah Juang Pemenangan Partai Buruh. Terhadap dua kegiatan ini, Partai Buruh mengangkat 10 isu utama. Yang pertama, menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 yang merugikan kaum buruh. Seperti telah saya sampaikan di awal, ada 9 poin yang menjadi isu utama di dalam penolakan isi Perpu nomor 2 tahun 2022. Satu, isu upah minimum, outsourcing, karyawan kontrak, pesangon, PHK, pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, tenaga kerja asing, dan yang terakhir adalah sanksi pidana yang dihilangkan. Semua isi Perpu merugikan buruh. Outsourcing dilegalkan oleh negara. Bahkan negara menjadi lembaga penentu boleh outsourcing dan jenis pekerjaan mana. Negara macam apa? Negara menempatkan diri sebagai agen outsourcing. Ini jauh lebih buruk daripada undang-undang cipta kerja yang kita tolak juga. Ini pembuat undang-undang ini pasti kaum komparador, pemodal hitam. Ini yang akan dilawan oleh partai. Bahkan upah minimum tidak lazim. Nah, bisa dirubah formula. Kok pemerintah dan DPR yang nanti akan disahkan kalau diterima menjadi undang-undang Perpu tersebut membatalkan pasal yang sudah ditentukan di batang tubuh. Ini ngawur benar. Ya, kalian kontrak di kontrak berulang. Terhadap petani yang tadi saya bilang, semua perlindungan petani sekarang dihapuskan oleh Perpu. Pada saat panen, nanti lebih jelas Saudara Ruli, Sekretaris Umum Sekjennya Serikat Petani Indonesia. Pada saat musim panen, dibebaskan impor. Pada saat musim panen, importir yang mengimpor beras, garam, daging, maupun unggas dan lain sebagainya, yang sebelumnya di dalam undang-undang perlindungan petani dihukum 6 bulan atau denda 2 miliar, itu dihapus oleh PN. Karena itu isu pertama di dalam deklarasi darah juang ini adalah tentang penolakan Partai Buruh dalam organ-organ terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 yang sudah disahkan. Perlu diingat, kami tidak percaya DPR. Mari kita buktikan kalau memang DPR masih satu lembaga yang baik buat rakyat. Apakah DPR punya keberanian untuk menolaknya? Dalam waktu 2 minggu ini akan ada satu pembahasan. Sampai hari ini pun DPR tidak bersuara, kecuali anggota-anggotanya. Tapi DPR sebagai sebuah lembaga tidak pernah bersuara untuk menyatakan menolaknya. Partai Buruh dilahirkan karena kekecewaan ini. Mosi tidak percaya pada DPR. Tentu kita harapkan tahun 2024 dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi yang memberkati sesuai dengan kita. Partai Buruh bisa masuk ke dalam, bisa memperbaiki bersama-sama anggota-anggota DPR. Yang kedua, pemerintah Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan tentang pengakuan terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta pemerintah dan DPR nanti jangan berhenti di kata-kata dan pengumuman. Lebih tegas kami mengatakan, usut tuntas semua pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah. Khusus Partai Buruh, kami minta usut tuntas pelanggaran HAM terhadap kasus Marsina dan kasus pembunuhan Munir. Sampai hari ini belum ditemukan. Partai Buruh akan bekerja keras untuk
hal tersebut. Karena dari 13 platform Partai Buruh, salah satunya adalah tentang HAM, lingkungan hidup, dan masyarakat adat. Kemudian hal yang kami juga ingin sampaikan bahwa Partai Buruh hari ini dibuka rakernasnya, rapat kerja nasional. Besok tanggal 15 sampai 17 Januari 2022 akan ada rakernas Partai Buruh di Hotel Ciputra Grogol. Kami mengundang kawan-kawan media untuk datang secara terbuka dan meliput suasana persidangan, maupun nanti kami akan melakukan konferensi pers terhadap hasil-hasil rakernas. Di dalam rakernas tentu akan dibahas satu perihal konsolidasi partai. Partai Buruh sudah ada di 440 kabupaten kota. Di samping kanan saya, Saudara Ilhamsyah, Bung Ilhamsyah, adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh. Beliau bersama kami punya namanya tim khusus yang diketuai oleh saya Salahuddin akan menggenapkan 514 kabupaten kota. Di Partai Buruh dalam 2 bulan ke depan di Rakernas akan diputuskan menggenapkan 514 kabupaten kota. Kalau provinsi sudah genap 38 provinsi, termasuk 4 DOB ya, yang sudah kami bentuk kepengurusannya. Dengan demikian nanti ada 38 provinsi sudah selesai, dari 440 kabupaten kota akan menuju ke 514 kabupaten kota, dan di kecamatan sudah ada 4.626. Hampir 70% kecamatan Indonesia Partai Buruh sudah ada. Nanti Saudari Ilhamsyah akan bicara lagi bagaimana sampai ke bawah. Target Partai Buruh yang kedua dalam Rakernas akan diputuskan 20 kursi minimal dan 30 kursi. Lumbung suara di Partai Buruh adalah di Jawa Barat. Kami mentargetkan 9 kursi DPR RI. Ya, 9 kursi DPR RI, bahkan 5 kepala daerah kami akan menangkan. Antara lain Wali Kota Bekasi, Bupati Kabupaten Bekasi, Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Depok. Ya. Dan beberapa daerah targetnya 10. 2 gubernur akan kemungkinan besar Partai Buruh tembus, yaitu di Papua Tengah dan Sulawesi Tenggara. Papua Tengah kami berkeyakinan gubernur berasal dari Partai Buruh, karena beliau adalah tokoh besar yang belum bisa kami sebutkan. Dan di Sulawesi Tenggara juga adalah tokoh besar di Sulawesi Tenggara yang belum bisa kami sebutkan, karena beliau menyatakan siap bergabung dengan Partai Buruh, dan Partai Buruh menjadi pendukung daripada pencalonan gubernur tersebut. Karena kita kan tidak parliamentary threshold. Ya, kalau kita Sulawesi Tenggara dan Papua Tengah kami punya satu fraksi. Ya, satu fraksi DPRD provinsi. Yang berikutnya juga tentu Partai Buruh dan Rakernas akan menentukan siapa capres dan cawapres. Pada saat ini kami belum bisa mengumumkan, tapi yang pasti capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh akan kami umumkan di dalam Rakernas. Penutupan Rakernas tanggal 17 Januari di Hotel Ciputra Grogol. Kawan-kawan kami undang, dan nanti bisa lihat siapa nama-namanya. Tapi bisa jadi yang berkembang di Rakernas adalah kami menyebut mekanisme pemilihan capres-cawapres. Nampaknya yang kuat dari arus bawah, karena Partai Buruh itu bukan partai dinasti, bukan partai daulat luar, bukan partai daulat tua. Ini partai yang dari arus bawah. Ada 11 organisasi pelanjut Partai Buruh. Mereka dari kelas buruh, kelas petani, kelas nelayan, kelas miskin kota, kelas buruh migran. Jadi nggak bisa, Partai Buruh itu nggak bisa main tunjuk-tunjuk, saya Iqbal nunjukin, nggak bisa. Partai Buruh bisa langsung diturunin saya. Itu mekanisme Partai Buruh. Ada kami namanya presidium yang 11 organisasi pelanjut ini. Nanti kita rapat, Rakernas memberikan semacam guidance. Ya, nampaknya akan kuat di konvensi capres. Jadi nanti ada konvensi capres, tentu nama-nama akan berubah. Sebagai sebuah usulan tentu Rakernas harus menyerap. Nanti hasil Rakernas dibawa ke presidium baru membuat mekanisme konvensi. Apakah nama-nama yang beredar? Boleh jadi. Apakah muncul nama calon alternatif? Bisa iya. Rakernas akan menjelaskan itu. Namanya konvensi partai. Alat ukurnya adalah satu survei internal dengan metode ilmiah. Seperti lembaga-lembaga survei kami bisa, tim kami ada ya.
tim kami dan tim IT kami juga kuat untuk itu. Jadi nanti ada tim survei internal. Yang kedua, kami mempertimbangkan ya, bukan sebagai sebuah mutlakan. Yang kita pertimbangkan hasil lembaga survei. Kita akan lihat 6 bulan berturut-turut lembaga survei sampai nanti yang 3 bulan menjelang pemilihan. Masih panjang, ya, masih ada waktu. Yang ketiga, indikator yang akan kami pertimbangkan adalah beberapa mungkin semacam survei, semacam pemilihan-pemilihan melalui sosial media atau yang langsung seperti misal kayak musrah, itu akan kami pertimbangkan juga. Ya, karena dia kan langsung mengundang orang di tiap provinsi, tapi kan ada juga di sosial media. Seperti musrah kami akan pertimbangkan itu. Dan survei-survei lain. 3 kriteria itu yang nanti akan dijadikan dasar konvensi itu. Konvensi nanti juga ada mekanisme. Ya, nanti lebih detail kita akan umumkan setelah keputusan Rakernas ada. Tentang nama yang berkembang, kawan-kawan silakan datang tanggal 15 kita mulai tanggal 17. Di 2 tanggal itu kami akan melakukan konferensi pers kembali. Yang terakhir, Partai Buruh berpendapat proporsional tertutup adalah pilihan bagi partai kader. Partai Buruh adalah partai kader, partai massa. Proporsional tertutup itu tidak anti demokrasi. Ini kan tentang pilihan. Apakah kita bisa mengatakan Amerika anti demokrasi take for all? Misal saya kalah sama Pak Boeing, kalah 2 suara. Hanya kalahkan 2 suara, suara saya buat Pak Boeing semua. Itu di Amerika kan, take for all. Ya, atau di sistem negara Jerman, kan saya udah keliling dunia. Sedikit-sedikit ya saya belajar. Di Jerman distrik. Yang bertarung tuh orang, coblos gambar tapi orang. Nah, faktanya sistem proporsional terbuka. Pertama elitis, kader partai akhirnya bertarung dengan orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya karisma karena ketokohannya. Para nih kader udah bagus, ada ideologi. Makanya bagi partai kader, sistem proporsional terbuka kurang pas. Saya tidak mengatakan anti demokrasi, tidak, kurang pas. Di istilah akhirnya Anda bisa lihat, Liputan 6 menyorot 67% anggota DPR RI adalah pengusaha, dan kita nggak tahu siapa dia. Siapa yang punya uang, dia yang kuasa. Itu kita nggak daulat Tuhan, tidak daulat Tuhan. Tolong di situ ya, bukan dibenturkan anti demokrasi dan demokrasi. Masing-masing pilihan itu ada. Nah, bagi kami partai kader, memang proporsional tertutup lebih mencerminkan bahwa kader-kader terbaiklah. Tapi kami punya syarat, tidak dimaksud oleh PDIP dan PBB. Kan 2 partai yang sudah menyebut proporsional tertutup. Syaratnya adalah sebelum dilakukan pencoblosan, setiap partai politik dia harus memberi daftar nama ke KPU. Apakah 3 bulan, 4 bulan sebelum pencoblosan? Karena kan yang akan dicoblos adalah gambar kalau proporsional tertutup. Ya, karena kami kader, kami memang konsolidasi gambar. Nah, tapi sebelum itu, makanya tadi saya bilang proporsional tertutup bersyarat. Apa syaratnya? Setiap partai politik sebelum dilakukan pencoblosan menjelaskan, menyerahkan daftar nama, tetap nama ada, nggak beli kucing dalam karung. Misal Partai Buruh di Jawa Barat 7, Dapil Jawa Barat 7, Saudara Ilham Shah, Saudara Said Iqbal, Saudara Ruli. Rakyat diumumkan oleh KPU, rakyat, kalau kamu coblos tanda gambar Partai Buruh, konsekuensinya kalau Partai Buruh di Dapil Jabar 7 DPR RI dapat 1 kursi, maka yang jadi adalah Ilham Shah. Begitu. Tapi ini tidak dicoblos di dalam proses pemilunya. Kalau proporsional terbuka, nama ini dicoblos juga atau tanda gambar. Yang kami maksud proporsional tertutup bersyarat, coblos tanda gambar, tapi orang tahu, si pemilih tahu bahwa kalau dapat 1 kursi Jawa Barat 7, namanya Boeing, Ilham Shah. Kalau dapat Jawa Barat kursi kedua Partai Buruh, namanya Ruli. Begitu yang kami maksud itu. Sehingga orang tahu benar, nggak bisa sembarangan karena mentang-mentang punya uang, suara terbanyak, kadernya kalah. Itu kan plus minus. Kami lebih cenderung proporsional tertutup, tapi bersyarat dengan tetap mengumumkan secara terbuka nama-nama calon di dapil yang akan dipilih. Sehingga orang tahu ketika dia mencoblos tanda gambar Partai Buruh, dia memastikan yang akan jadi adalah Ilham Shah.
Ya itu yang akan kami diskusikan, dan kami meminta ASN janganlah menjadi apa itu PPPK, PPPS, apa itu tugas PPK ya, PPK atau PPS. Itu kan doktrinnya ASN itu pasti ikut atasan. Jangan main-main lagi. Kami mengingat pemilu bersih, pemilu jujur dan adil. Jangan menggunakan kekuatan aparatur sipil negara yang dalam undang-undang tidak boleh. Ya, oleh karena itu kami menolak ASN menjadi tugas PPPS atau PTPK. Demikian, di samping kanan saya ada Ilham Shah, Ketua Bapilu Partai Buruh. Silakan. Nanti berikutnya di samping kiri saya ada Ruli